Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para perindu syafaat, tidur merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidur juga merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia untuk beristirahat dan memulihkan stamina dan kebugaran tubuh setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Bahkan bagi orang-orang beriman, tidur juga merupakan suatu hal yang bisa bernilai ibadah. Namun tahukah kita bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tidak baik jika kita gunakan untuk tidur? Hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Abah Guru Sekumpul dalam sebuah kajiannya. Jangan tidur di waktu-waktu ini. 1. Jangan tidur sesudah asyar. 2. Jangan tidur sesudah maghrib sebelum isya. 3. Jangan tidur sesudah subuh sebelum matahari terbit. Kenapa? Jangan tidur setelah asyar. Jikalau tidur sesudah asyar pasti akan gila atau stres. Jadi kalau hendak gagilaan, seperti orang yang tidak waras stres. Silahkan setelah asyar tidur, ayo saja pasti stres, macam-macam saja sebabnya. Istrilah nanti yang bikin pusing, anaklah yang bikin ribut sehingga diri kita itu seperti orang tidak waras. Kenapa juga suka sekali tidur setelah asyar? Istri anak peringati jangan tidur setelah asyar, nanti saja sesudah isya. Anak kita seperti itu juga dijaga, jangan tidur apabila sudah asyar kalau bisa bangun akan. Jangan sampai diabaikan apabila dia tidur sesudah asyar. 2. Jangan tidur setelah maghrib. Apabila tidur sesudah maghrib sebelum isya akhlak kita akan dirubah seperti orang Yahudi dan Nasrani, tidak ada ubahnya. Kalau ibunya seperti Yahudi atau Nasrani, bapaknya seperti itu juga, anaknya seperti itu juga nanti. Kenapa juga suka sekali sesudah maghrib tidur, sembahyang isyanya pukul jam 3 malam, setelah terbangun akhirnya sholatnya pun jadi larut malam. Jangan tidur setelah maghrib. Jangan, tegas Abah Guru Sekumpul. 3. Jangan tidur sesudah subuh, kecuali matahari terbit. Maka enak sekali setelah selesai mengerjakan sholat subuh jam 4:30 tidur. Kalau sesudah subuh tidur apa akibatnya? Walau seumpama punya gunung emas akan habis, artinya mewarisi miskin dan fakir. Jadi amalan susah ada, tidur sesudah subuh mau tuh habis duit. Kata beliau. Jadi di rumah tangga kita ini dipelihara masalah waktu tidurnya. Jangan sampai kayak orang tidak waras. Jangan sampai jadi orang Yahudi Nasrani. Jangan sampai kita semua terjerumus ke dalam tidur-tidur yang dilarang. Dan beliau juga mengajarkan amalan-amalan sebelum tidur kepada para jamaahnya. Adapun amalan sebelum tidur yang beliau ajarkan adalah 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 2. Membaca ayat kursi 1 kali. 3. Membaca sholawat Duril Ashar 15 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ad-Duril Ashar wal Yakutil Ahmar. Wan Nuril Ashar, wa Sirilahil Akbar. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, sang mutiara yang paling indah, berlian merah, cahaya yang paling terang, dan rahasia Allah yang paling besar. Ini mujarab kata beliau, sampai ada yang mencoba, dalam keadaan junub belum mandi wajib, membaca itu lalu tidur. Tetap bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hebatnya sholawat itu. Ujar Abah Guru Sekumpul, juga fadilahnya mengamalkan itu antara lain. 1. Dengan mengamalkan basmalah 21 kali ketika mau tidur, insya Allah dihindarkan dari kemalingan dan tertutup hati orang yang hendak mau mencuri. Riwayat lain terhindar dari kebakaran, bala bencana dan musibah. 2. Membaca ayat kursi dijauhkan dari guna-guna sihir, santet ataupun parang maya tidak akan bisa masuk ujar beliau. Lebih bagus lagi berwudu sebelum tidur. 3. Membaca sholawat Duril Ashar insya Allah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi. Masya Allah luar biasalah rahmat Tuhan luasnya. Demikian ujar beliau. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.